Pembelajaran paradigma baru menuju pendidikan Sumatera Utara bermartabat oleh Tenas Karya Pasaribu Sarjana Sosial, kelompok kategori tenaga perpustakaan SMA Negeri 1 Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Cabang Dinas Wilayah 9 Humbang Hasundutan. Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Ini adalah perpustakaan SMA Negeri 1 Siborong-Borong yang berguna untuk menunjang proses belajar mengajar, baik untuk siswa, guru, dan pegawai, serta kepala sekolah. Perpustakaan SMA 1 Siborong-Borong ikut serta dalam kegiatan guru dan tenaga kependidikan, jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, tingkat inspiratif untuk tingkat provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Terkait kegiatan guru tenaga kependidikan, perpustakaan SMA Negeri 1 Siborong-Borong berperan serta membuat pembelajaran paradigma baru menuju pendidikan Sumatera Utara bermartabat dengan cara mengubah cara pandang siswa terhadap perpustakaan yang dulunya perpustakaan sekolah hanya sebagai gudang buku. Sekarang kami ubah paradigmanya menjadi perpustakaan yang nyaman untuk belajar dengan koleksi yang lengkap, dengan tersedianya buku-buku baru yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Adapun tujuan perpustakaan sekolah adalah untuk mengumpulkan, menyimpan berbagai bahan pustaka yang diharapkan perpustakaan tersebut dapat membantu guru, siswa, dan kepala sekolah untuk proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Siborong-Borong. Oleh sebab itu, perpustakaan SMA 1 Siborong-Borong memiliki koleksi buku yang lengkap yang terdiri dari buku pelajaran, buku-buku literasi, novel, kemudian buku olimpiade, dan lain sebagainya. Selain itu, perpustakaan SMA 1 juga melayani siswa-siswa dalam pengembangan minat, yaitu dengan melalui kegiatan resensi buku atau novel yang ditugaskan oleh para guru yang dikerjakan oleh siswa-siswi yang ada di SMA 1 Siborong-Borong. Fungsi perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah baik sebagai sumber belajar untuk para murid, guru, dan kepala sekolah. Untuk siswa, perpustakaan sekolah itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa menggunakan informasi yang didapat di perpustakaan. Sementara untuk guru, bahwa perpustakaan itu berfungsi untuk membantu memperluas pengetahuan dan materi ajar yang akan diajarkan di dalam kelas. Kemudian, perpustakaan SMA Negeri 1 Siborong-Borong sudah kami kelola dengan baik, mulai dari proses pengadaan, pengolahan, sampai kepada pelayanan. Pengadaan koleksi perpustakaan di SMA 1 Siborong-Borong itu diadakan rapat terlebih dahulu oleh kepala sekolah dengan guru-guru untuk menentukan buku-buku apa saja yang diperlukan di perpustakaan SMA 1 Siborong-Borong. Buku-buku tersebut yang sudah dinyatakan akan diadakan kemudian akan dipesan kepada penyedia buku. Buku yang sudah diadakan tadi akan kami kelola dengan persyaratan atau sesuai dengan pengolahan di perpustakaan. Yang pertama, buku tersebut akan kami stempel dengan dua jenis stempel, yaitu satu stempel kepemilikan dan yang kedua adalah stempel untuk buku induk. Stempel kepemilikan ini akan kami stempel pada setiap halaman tertentu. Kemudian untuk stempel buku induk, maka kami akan mengisi yang pertama terdiri dari buku induk, call number, asal, dan tanggal diperiksa. Sebelum kami mengisi stempel buku induk, terlebih dahulu kami akan menuliskan buku tersebut di buku induk. Dalam buku induk perpustakaan tersebut yang terdiri dari nomor kelas, judul, pengarang, jumlah penerbit, tahun terbit, kemudian asal apakah itu pembelian, hadiah, atau tukar menukar, kemudian tahun anggaran. Setelah buku induk diisi dengan benar, kemudian kami akan melanjutkan mengisi nomor-nomor tersebut di dalam buku untuk membuat buku tersebut unik, membuat nomor unik untuk setiap buku tersebut, sehingga setelah selesai dikerjakan maka buku tersebut akan siap dilayangkan kepada pengguna. Layanan perpustakaan SMA Negeri 1 Siborong-Borong, kami membuka layanan sistem terbuka.
di mana setiap siswa diperbolehkan masuk ke dalam ruangan dengan cara membuka sepatu terlebih dahulu untuk menjamin kebersihan ruangan. Kemudian siswa yang sudah masuk ke perpustakaan terlebih dahulu akan mengisi daftar pengunjung perpustakaan, di mana dalam buku daftar pengunjung perpustakaan tersebut akan tersedia kolom nama, kelas, dan tanda tangan. Hal ini kami adakan supaya kami mengetahui berapa rata-rata persentase kunjungan siswa kami ke dalam perpustakaan. Kemudian, siswa yang sudah mengisi buku pengunjung akan masuk ke dalam ruangan, di mana mereka ada langsung menuju rak untuk melakukan peminjaman terhadap buku atau belajar secara mandiri. Ketika dia akan meminjam, maka kami terlebih dahulu akan memberikan mereka kartu perpustakaan. Perpustakaan SMA Negeri 1 Siborong-Borong melayani peminjaman, di mana sebelum melakukan peminjaman akan mengisi terlebih dahulu di dalam kartu anggota perpustakaan SMA 1 Siborong-Borong, di mana kartu anggota tersebut akan diisi dengan foto. Kemudian di halaman belakang akan terlihat kode buku, judul, dan tanggal kembali. Inilah contoh-contoh kartu perpustakaan kami yang ada di SMA 1 Siborong-Borong. Buku pinjaman itu untuk siswa kami buat dengan cara dua jenis, yaitu ada pinjaman tahunan dan ada juga pinjaman mingguan. Untuk pinjaman tahunan itu kami berikan untuk khusus buku-buku mata pelajaran yang akan dipinjam siswa itu sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang dia pelajari. Dan untuk peminjaman mingguan itu khusus untuk buku-buku literasi, novel, dan lain sebagainya. Di dalam peminjaman mingguan kami menerapkan sistem denda supaya buku bisa dikembalikan tepat pada waktunya, di mana dikenakan denda 1.000 per buku per hari. Demikianlah usaha kami untuk mendisiplinkan siswa dalam pengembalian buku tersebut. Yang menjadi tantangan kami dalam pengelolaan perpustakaan yang ada di SMA Negeri 1 Siborong-Borong, yang pertama yaitu di mana perpustakaan kami ini adalah masih perpustakaan manual, sehingga kami merasa tertantang untuk mengubah menjadi sebuah perpustakaan yang berbasis digital, di mana untuk mengubah perpustakaan dari manual ke digital akan diperlukan yaitu komputer, kemudian jaringan internet, dan hal-hal mengenai aplikasi dalam perpustakaan. Kami berharap dengan adanya apresiasi untuk guru dan tenaga kependidikan khususnya di perpustakaan, kami berharap supaya pemerintah memberikan fasilitas yang mendukung perubahan, supaya kami bisa merubah paradigma kami dari perpustakaan sebagai gudang buku berubah menjadi tempat yang nyaman, yang layak untuk dikunjungi, kemudian dengan fasilitas yang cukup memadai. Tantangan kami berikutnya adalah kurangnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menambah pengetahuan kami dalam mengelola perpustakaan, seperti pelatihan supaya kami tahu bagaimana cara mengelola dengan cara-cara terbaru. Oleh karena itu, kami mohon kepada Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk merekrut orang-orang yang betul-betul sesuai dengan latar belakang, supaya buku-buku yang diadakan dengan anggaran yang cukup besar itu bisa dikelola dengan baik, karena memang sudah sesuai dengan disiplin ilmu dari si petugas perpustakaan. Saran kami atau permohonan kami kepada Dinas Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara khususnya di bidang perpustakaan, kami berharap supaya pengelolaan perpustakaan benar-benar digalakkan dengan cara memberikan fasilitas yang memadai supaya kami bisa bekerja dengan baik, kemudian ruangan yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan adanya pencahayaan dan ruangan yang semakin luas. Kemudian juga fasilitas-fasilitas seperti rak buku dan juga fasilitas untuk ruangan tempat kita mengolah buku tersebut. Kami berharap dengan adanya apresiasi ini terhadap guru dan tenaga kependidikan akan memacu semangat kami untuk semakin melakukan tugas kami dengan baik,
sehingga menjadi bermanfaat atau menjadi inspirasi bagi orang lain. Akhir kata saya akan sebutkan adalah negara yang maju adalah negara yang menghargai buku. Demikianlah karya yang bisa saya buat, Horas. Terima kasih.